Hadirin undangan yang kami hormati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kedua calon pengantin pada pagi hari ini telah bersanding bahagia di hadapan kita semua, dan bersaksi yang telah ditunjuk oleh kedua keluarga pada kesempatan ini telah berada juga di hadapan kita semua. Itu artinya acara akad nikah pada pagi hari ini akan segera dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan senantiasa memohon keberkahan dan ridha Allah Subhanahu wa taala, acara Walimatul Akad atas pernikahan Saudari Masita Sarjana Pendidikan merupakan putri tercinta dari pasangan Bapak Samsi dan Ibu Fatimah, Desa Simpasai, Kecamatan Lambu, dengan Saudara Aksar Sarjana Pendidikan merupakan putra tercinta dari pasangan Bapak Muhammad dan Ibu Mukminah, Desa Simpasai, Kecamatan Lambu. Pada pagi hari ini, mari kita buka dengan bersama-sama melafalkan kalimat basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalikal ayatil liqaumin yatafakkarun. Ungkapan rasa syukur senantiasa kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga pada kesempatan yang berbahagia ini kita masih diberikan berbagai macam kenikmatan, di antaranya nikmat iman, nikmat Islam, lebih-lebih nikmat kesehatan dan kesempatan, sehingga kita dapat memenuhi undangan kedua keluarga besar yang berhajat, tentunya dalam rangkaian untuk menyaksikan acara ijab dan kabul atas pernikahan kedua putra dan putri kita yang kini bersanding bahagia di hadapan kita semua. Selanjutnya, salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi akhirul zaman, Nabi sebagai uswatun hasanah yang mampu mengantarkan kita semua dari alam kegelapan menuju alam yang terang benderang, seperti yang kita rasakan sampai dengan detik-detik ini. Hadirin jamaah Walimatul Akad yang sama-sama kami hormati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang mulia ini, kedua keluarga besar yang berhajat menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya atas kehadiran dan keluangan waktu Bapak dan Ibu semuanya. Selanjutnya, kehadiran kita semua pada kesempatan ini, kedua keluarga besar yang berhajat tentunya mengharapkan doa dan restu dari kita semua. Semoga pelaksanaan acara akad nikah pada pagi hari ini berjalan dengan lancar dan selalu mendapatkan rahmat dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jemaah Walimatul Akad yang sama-sama kami hormati, mengawali acara kita pada pagi hari ini, mari kita dengarkan pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran. Dalam hal ini mohon berkenan yang kami hormati dan yang kami banggakan kepada Ustadz Afandi, kepadanya disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وآتوا
الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوبا كبيرا صدق الله العظيم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Kepada yang kami hormati Ustadz Afandi, kami sampaikan ucapan terima kasih. Hadirin jemaah wal mubilakat yang sama-sama kami hormati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya marilah kita masuki acara ijab dan kabul. Namun sebelumnya kami mohon permakluman kepada jemaah tamu undangan yang hadir pada kesempatan ini. Kiranya kepada ibu-ibu yang membawa anak kecil, mohon dijaga dulu sebentar demi lancarnya pelaksanaan acara akad nikah pada kesempatan ini. Hadirin undangan yang kami hormati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita masuki acara ijab dan kabul. Dalam hal ini akan dipimpin langsung oleh Bapak Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Lambu. Kepada yang terhormat Bapak Nasution Magister Agama, kepadanya disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Huwallazi ahalla nikaha wa harrama sifah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Ya ayuhan nasu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Azim mustaqil qailin bismillahirrahmanirrahim wa 'alal mauludi lahu rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'rufi summa qala wa ashiruhunna bil ma'rufi fa in karihtumuhunna fa asa an takrahu shay'an wa ja'alallahu fi khairan katsira. Maqala wa ankihul ayyama minkum was-solihina min ibadikum wa imaikum yakunu fuqara yugnikumullahu min fadlihi wallahu wasi'un alim. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya ma'saras sabab man istata'a minkumul ba' falyatajawwaj. Summa qala an-nikahu sunnati faman raghiba an sunnati falaysa minni. Wa qala akmalul mu'minin imanan hasanuhum khuluqan khiyarukum li akhirih. Sadaqallahul azim wa ballagha rasulihil karim ala zalika minas syahidin was syakirin. Yang terhormat Bapak Kepala Desa Simpsai serta jajaran kesempatan hadir, yang kami hormati dan kami muliakan Bapak Ibu, tokoh agama, tokoh masyarakat, keluarga besar, kedua mempelai kesempatan hadir. Puji syukur mari kita senantiasa panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat dan karunia sehingga pada kesempatan ini kita hadir dalam rangka pelaksanaan akad nikah antara Adinda Aksha yang bertepatan lahir Bima 10 Desember 1993 dengan status jejak atau belum pernah menikah sebelumnya, yang merupakan putra Bapak Muhammad dengan Ibu Mukminah, dengan Adinda Masita
yang bertempat tanggal lahir Simpasai 31 Desember 1993. Status perkawinan perawan atau belum pernah menikah sebelumnya, putri dari Bapak Samsi dengan Ibu Fatimah. Wali-wali nasab dalam nilai kandung mahar berupa emas sebanyak 10 gram dibayar tunai. Saksi pada saatnya nanti yaitu Bapak Muhammad Siddiq dan Bapak Lukman yang mewakili kedua keluarga. Alhamdulillah keduanya telah melengkapi rukun syarat nikah baik menurut hukum Islam maupun peraturan perundangan yang berlaku, sehingga tidak ada halangan bagi kami di KUA untuk melakukan catatan dan pengawasan terhadap pernikahan keduanya. Berikut mari kita senantiasa pula menyampaikan salawat serta salam kepada Rasulullah SAW. Mudah-mudahan kita termasuk umatnya yang senantiasa mengikuti jalan atau sunnah beliau dan mendapatkan syafaat dari beliau pada yaumil kiamah nantinya. Tidak lupa pula kami menyampaikan wasiat, mari kita senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dalam arti melaksanakan segala perintahnya dan menjauhkan diri dari segala larangannya. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati dan kami muliakan, pada kesempatan yang berbahagia ini pula kami menyampaikan dua pesan untuk Adinda Aksha dan Adinda Masita. Pertama, untuk Adinda Masita, ingatlah beberapa pesan Rasulullah SAW yang menyatakan bahwa jadilah seorang istri yang solehah. Yang istri yang solehah itu menurut beliau adalah istri yang iza nazarta ilaiha saratska. Apabila suamimu memandang, mengagumkan, menyenangkan, menggembirakan dan seterusnya. Jadi tentu kagum, senang, gembira karena melihat istrinya cantik, tupa pahurmadana, tupa ngher elina, tupa rukurawinya. Untuk itu kepada Dinda, jadi ketika weki terutama ngher eli, rukurawi, pahurmada, sikap, gestur dan seterusnya, lebih khususnya lagi adalah di depan suami, bukan di depan orang lain. Jadi lain ketika weki di lau pesta gai, lain ketika weki di lau hadiri apa saja undang-undangan yang lain, tapi justru yang jauh lebih penting bagaimana kita menghiasi, mempercantik diri di depan suami supaya ketika dilihat itu mengagumkan bagi suami, membuat suami merasa nyaman, aman, tenang ketika berada di tengah-tengah istrinya. Itu yang pertama. Kemudian berikutnya, wa iza gibta anha hafizat fi nafsika wa malika. Istrimu itu solehah Adinda Aksha kalau kamu tinggalkan dia itu kondisinya baik-baik, tetap soleh atau tetap solehah. Jadi kalau dipaki si timi diade timarumadamu berarti itu bukan istri yang solehah. Jadi untuk itu kepada Dinda sekali lagi, jadi solehkan diri dengan cara yang demikian. Kalau ditinggal pasti bisa menjaga diri dengan baik. Kemudian berikutnya adalah perempuan yang kata Rasulullah SAW adalah dia menunaikan kewajiban sholat yang 5 waktu, puasa di bulan suci Ramadan. Kemudian juga berikutnya adalah dapat menjaga diri ketika ditinggal oleh suami, kemudian taat terhadap segala perintah suami. Itu disebutkan dalam hadis yang lain. Jadi meskipun menjaga diri tadi disebutkan secara berulang, juga di beberapa hadis juga disebutkan. Tapi di hadis yang lain juga bisa salat, puasanya, kemudian jaga dirinya. Berikut adalah taat terhadap, jadi wajah amartaha ilaiha atau atka. Kalau kamu perintah, pasti dia menurutinya. Itulah ciri bahwa suamimu, istrimu itu adalah orangnya saleh. Untuk itu kepada Dinda Sita, jadi batu gahirahi, terutama dalam urusan yang baik. Nada tahu si Sita mati di batu yang gahina, tapi meskipun ti batu yang gahina, meski ti batu kai caram tahu, ngahir elina, pahurmada, gestur tubuh kita tetap sikap yang terbaik. Dia bercarana dalam rangka menjaga kebersamaan supaya rumah tangga kita tidak berakhir di
sebelum maut yang memisahkan kita dengan dunia ini. Kemudian berikutnya kepada Adinda Aksa, saya juga perlu ingatkan, jadilah seorang suami bisa menjadi teladan yang bisa menunaikan apa-apa yang menjadi kewajiban sebagai seorang suami. Pertama, seperti yang disebutkan di dalam banyak ayat tadi itu adalah bagaimana Adinda menjadi orang yang mampu memberikan nafkah lahir batin. Kawara ding Harnono, kawara di Kanir Lombok, mampu memberikan bimbingan tuntunan kepada, itulah makna dari ayat-ayat dan hadis yang saya bacakan tadi di awal khutbah. Jadi suami akan bisa mempertanggungjawabkan keberadaan sebagai suami apabila kewajibannya untuk memenuhi nafkah yang sifatnya lahir, nafkahnya yang sifatnya batin itu mampu ditunaikan. Nafkah yang sifatnya batin itu Adinda lain marupuhu imbua. Jadi memberikan bimbingan tuntunan, mampu menjamin bahwa istrimu itu selamat dunia akhirat, itu adalah nafkah batin yang utama. Istrimu itu nyaman dalam kehidupannya di dunia ini adalah nafkah batin. Kalau saudara tidak mampu membuatnya nyaman, itu saudara belum memenuhi kebutuhan kedua nafkah itu. Wati nyaman karena hidolokona. Wati nyaman karena hidolokona. Wati nyamana karena ngomi mendolong jauh-jauh. Wati nyamana karena ngomi melaksanakan hal-hal yang melanggar baik agama maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku. Maka sama saja Anda tidak memberikan nafkah batin. Jadi bagian dari nafkah batin itu adalah jaminan keamanan, keselamatan dunia akhirat. Itu adalah bagian dari nafkah batin yang terpenting yang harus dipenuhi oleh seorang suami. Untuk itu, jadilah perempuan yang dapat melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab. Semua kebutuhan yang bisa menyenangkan, menyamankan itu harus ditunaikan dalam kehidupan sehari-hari. Sepodagaina Adinda, suami itu bukan untuk dilayani kalau kita. Jadi kenyamanan itu bukan kenyamanan saudara dilayani, bukan. Justru kenyamanan itu tercipta kalau saudara mampu menyiapkan segala kebutuhan keluarga. Termasuk hal-hal yang bisa kamu layani sendiri terhadap keluargamu dan dirimu, kamu tunaikan sendiri. Itulah contoh yang diperlihatkan oleh Rasulullah SAW yang disebutkan paling tidak dalam kitab Al-Barjanji itu. Jadi Nabi itu dia melayani dirinya sendiri, dia juga yang melayani keluarganya, melaksanakan hal-hal secara sosial kemasyarakatan dan lain sebagainya. Seperti yang digambarkan Tirullah maqabrul karim, maka sallallahu alaihi wasallam sadidul haya'i wat tawadu'i yakhsafuna alahu yarqa'u saubahu yahlubu syatahu wa yasiru fi khidmati ahlihi bisiratin saniyah wa hibbul fuqara'i wa yajlisu ma'ahum wa sayyidinazi wa la yakiru fakiran atka'u faqra'u aswa. Jadi Rasul itu, Nabi itu dalam kehidupan keluarga dia melayani dirinya. Iha sandana nakatawa pendaina, ci bajuna nandau pendaina, paling beena nakarabi pendaina. Begitu. Artinya paling tidak itu gambaran bahwa Nabi itu dalam posisi sebagai kepala keluarga, dia melayani diri sendiri dalam kehidupan sebagai seorang kepala keluarga. Dia mencintai anak istrinya, mencintai orang-orang fakir yang ada di sekitarnya, menjenguk orang-orang yang sakit yang ada di sekitarnya meskipun dia itu miskin, duduk bersama anak-anak yatim dan orang-orang fakir dan seterusnya. Artinya bergaul secara sosial kemasyarakatan dengan tidak memandang status sosial orang. Nah, itulah keberadaan Rasulullah SAW. Sehingga dawarasi manggis mami kahawari nonas kahawari jadi perlu dingawai sepadaina. Mandedere seorang suami bisa tunaikan sendiri. Pemanggi, jadi kan kejadian 1 bulan terakhir ini KDRT itu paling tidak 3 kali yang menghebohkan dunia sosmed itu karena pelayanan yang seharusnya bukan kewajiban utama seorang suami, seorang istri yang tidak dia tunaikan. Urusana weidi membako gaspodakan itu budaya lokal negara dan daerah kita saja. Ya, bukan dalam posisi sebagai dalam kewajiban beragama itu bukan.
Dari sepotongkan untuk agamanya, urusan suamilah yang menyiapkan, yang melayani semuanya kalau anggota keluarga. Pala budaya lokal di daerah kita ini, weiredim sediang rahi di kawarana, weidim sediana. Tapi tidak apa-apa, hal itu adalah hal yang tradisi yang juga sudah dianggap baik sehingga tiada guna. Pala kalau tidak dilakukan, kalau hal itu tidak tunaikan, maka hal itu tidak perlu menimbulkan konflik apalagi sampai